main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 679. Jika takdir, mendengar percakapan guru Ta, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Tuan Ta, apakah saya orang seperti ini di hatimu? Xiao Ta berkata pelan, jangan bicarakan ini, bicarakan bisnis. Ia mengetahui karakter kecil ini, dia adalah orang kedua setelah ayahnya dalam hal kejahatan. Ye Guan tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ta, saya punya ide dan saya butuh kerja sama Anda. Xiao Ta sedikit bingung, bagaimana menurutmu, Ye Guan Dao? Saya ingin menyatu dengan waktu dan ruang di tubuh Anda untuk menciptakan keterampilan pedang yang benar-benar baru. Xiao Ta berkata, waktu dan ruang yang tidak diketahui yang ditinggalkan bibimu. Ye Guan mengangguk. Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Ye Guan mengangguk, oke. Sebenarnya dia sudah lama ingin menggunakan waktu dan ruang khusus yang ditinggalkan bibi Sukun untuk menciptakan skill pedang baru. Namun karena sebelumnya dia terlalu lemah, dia menyerah untuk sementara, tapi sekarang, dia merasa bisa memberikannya mencoba. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, perjalanan waktu di menara kecil di dalam tubuhmu tampaknya berbeda dengan dunia luar. Ye Guan menarik kembali pikirannya, menatap wanita misterius itu, dan mengangguk ini berbeda. Wanita misterius itu memandang Ye Guan, bolehkah saya melihatnya? Ye Guan tersenyum dan berkata oke. Saat dia mengatakan itu, dia langsung membawa wanita misterius itu ke dalam menara kecil. Begitu dia memasuki menara kecil, mata wanita misterius itu menyipit, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. 10 tahun di menara ini, suatu hari di luar dunia. Ye Guan mengangguk, ya, wanita misterius itu menoleh ke arah Ye Guan, apakah para tetua di keluargamu yang menciptakannya? Ye Guan mengangguk lagi, ya. Wanita misterius itu terdiam beberapa saat lalu berkata, sungguh menakjubkan. Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Wanita misterius itu melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, memang ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar langit. Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit. Ye Guan tiba-tiba bertanya, senior, apakah dia sudah mencapai 90% keilahian? Wanita misterius itu terkekeh, tidak, jika kamu mencapai 90% keilahian, kamu tidak akan jatuh ke titik ini. Ye Guan sedikit bingung. Sampai sejauh ini, wanita misterius itu tersenyum dan berkata, meskipun aku telah menjebakmu, aku juga terjebak di sini. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan seniormu, siapa di dunia ini yang bisa menjebakmu? Dia memahami sebuah kebenaran. Ketika bergaul dengan orang lain, cobalah untuk mengatakan sesuatu yang baik, tetapi itu tidak memerlukan biaya. Mendengar perkataan Ye Guan, wanita itu kembali tertawa, anak kecil, kata-katamu sungguh menarik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan, dan kemudian terkekeh, belum lagi 80% keilahian, bahkan 90% keilahian pun tidak terkalahkan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata, adapun orang yang menciptakan ruang dan waktu ini, bahkan jika saya berada di puncak, saya jelas bukan tandingannya. Ye Guan tersenyum pahit, sepertinya perjalananku masih panjang. Wanita misterius itu mengangguk sedikit, perjalanan seni bela diri tidak ada habisnya, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ye Guan sedikit penasaran, senior tadi, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, nama asliku adalah Ruo Ming, dan dunia memanggilku Kaisar Kematian Hitam. Kamu bisa memanggilku Sister Ruo. Suster Ruo, Ye Guan tidak banyak berpikir dan sedikit mengangguk, Suster Ruo. Mendengar hal tersebut, senyuman muncul di wajah wanita misterius itu. Dia menyukai orang yang ceria dan tidak menyukai ibu mertua. Adapun pemuda di depannya, dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir dia adalah pria yang baik dan dia suka bergaul dengannya. Ruo Ming tiba-tiba berkata,
Jika Anda memiliki catatan yang ditinggalkan oleh Senyi, kekuatan itu pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu juga tidak perlu takut, gadis kecil yang datang bersamamu sangat kuat. Ye Guan tersenyum dan berkata, namanya Arya, ini aku. Omong-omong, dia tiba-tiba berhenti. Sial, ini sangat sulit untuk dikatakan. Panggil nenek, tidak begitu baik. Ruoming tersenyum dan berkata, siapa kamu? Ye Guandao, penatua, lebih tua. Mendengar perkataan Ye Guandao, Ruoming langsung tersenyum dan berkata, dia sepertinya memanggilmu cucu. Ye Guan tertegun, saudari Ruo, bagaimana kamu tahu? Ruoming berkata pelan, ini wilayahku. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seolah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, saudari Ruo, apakah kamu berasal dari era yang sama dengan Senyi dan yang lainnya? Ruoming mengangguk, ya, tidak hanya dari era yang sama, tapi juga dari kenalan. Ye Guan tiba-tiba penasaran, apakah kamu kenal dia? Ruoming tersenyum dan berkata, ya, Ye Guandao, bisakah Anda ceritakan tentang Senyi? Sejujurnya, dia cukup penasaran dengan Senyi, dan orang-orang di kuil tidak tahu banyak tentang masa lalu Senyi. Ruoming sepertinya mengingat masa lalu, dengan gelombang berkilat di matanya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut, ini semua adalah hal-hal lama. Pada saat itu, Senyi adalah orang paling jahat di keluarga Sen. Dan King Mo adalah orang yang paling jahat di keluarga Sen. Yang pertama orang suci paling jahat di tanah spiritual. Kami bertiga bertemu di reruntuhan kuno, di mana kami bertiga hampir mati. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat ke belakang sekarang, ini sangat menarik. Ye Guandao, mereka berkumpul nanti. Ruoming mengangguk, sebenarnya, saya dapat melihat bahwa alasan mengapa King Mo bersama Senyi adalah karena Senyi sangat jahat, dan keluarga Sen adalah keluarga super aristokrat. Dengan kata lain, dia memiliki cinta Senyi yang tidak begitu murni. Dalam hatinya, Dao lebih penting. Sebaliknya, cinta Senyi padanya sangat murni, dan Dao tidak sepenting cinta King Mo di hatinya. Ye Guan berkata dengan lembut, dalam hal ini, hubungan ini ditakdirkan untuk berubah menjadi tragedi. Ruoming tersenyum dan berkata, ya, dalam suatu hubungan, siapapun yang lebih serius mungkin akan terluka lebih serius. Ye Guan terdiam. Meskipun dia hanya bergaul sebentar dengan Senyi, melalui orang luar dan pemahamannya sendiri, Senyi adalah orang yang sangat baik. Bahkan para dewa yang pernah mengkhianati Senyi di masa lalu juga sangat menghormati Senyi sama sekali. Ruoming tiba-tiba berkata, apakah menurutmu dia tidak layak? Ye Guan menggelengkan kepalanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ruoming tiba-tiba penasaran, bagaimana menurutmu? Ye Guan berkata dengan serius, dalam urusan cinta, tidak ada nilai atau ketidaklayakan sejak awal, yang ada hanyalah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika Anda benar-benar jatuh cinta pada seseorang dan memberikan semua yang Anda miliki, bagaimana Anda bisa peduli apakah itu layak atau tidak? Setidaknya, menurutnya, Senyi pasti tidak akan merasa tidak berharga. Mendengar perkataan Ye Guan, Ruoming tiba-tiba tertawa. Ye Guan sedikit penasaran, mengapa saudari Ruo tertawa. Ruoming tersenyum dan berkata, kamu dan Senyi agak mirip dalam berurusan dengan hubungan. Emosi seringkali sangat aneh. Pria baik bertemu dengan bajingan, dan wanita baik bertemu dengan bajingan. Ye Guan berkedip, saudari Ruo benar terhadap Senyi. Ruoming memukul kepala Ye Guan dan berkata, kamu sangat bodoh. Kamu benar-benar berpikir bahwa meskipun aku mengenal mereka berdua, kita tidak mengenal mereka, dan kita bahkan tidak bisa dianggap sebagai kenalan biasa. Ye Guan tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Sister Ruo belum mengatakan mengapa kamu terjebak di sini. Ruoming menggelengkan kepalanya sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak.
lalu berkata, aku seharusnya tidak bertanya lebih banyak, tapi jika itu segel atau semacamnya, aku mungkin bisa membantu. Dia tidak membual. Sejauh ini, tidak ada segel yang tidak bisa dibuka oleh pedang King Xuan dan Xiao Bai. Istirahat yang sulit, penghasut pemberontakan. Eksistensi yang tak terkalahkan. Ruoming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Urusanku lebih rumit, jadi jangan ikut campur. Ye Guan hendak berbicara tetapi berhenti. Ruoming berkata lagi, lebih baik selesaikan masalahmu sendiri dulu. Jika aku tidak salah, kekuatan di luar sedang mengincarmu sekarang, kan? Ye Guan mengangguk, tanah air kuno telah mengirim orang untuk membunuhku. Ruoming sedikit mengernyit, tanah tandus kuno. Ye Guan Dao, iya, Sister Ruo familiar dengan kekuatan ini. Ruoming menggelengkan kepalanya sedikit, saya telah melakukan beberapa urusan. Tetapi itu semua sudah lama sekali. Selain keadaan saya saat ini, saya tidak bisa pergi dari sini. Mereka seharusnya tidak mengkhianati saya. Tapi jangan khawatir, karena selama aku di sini, bahkan jika mereka datang, mereka tidak dapat menyakitimu. Ye Guan tersenyum dan berkata, Saudari Ruo salah mengerti maksudku. Ruoming memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan serius, jika Sister Ruo mengenal mereka, maka saya dapat menjual bantuan kepada Sister Ruo dan tidak perlu melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Karena Sister Ruo tidak mengenal mereka, maka saya akan melakukannya, maka kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ruoming memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Membanggakan? Tentu saja tidak. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa lelaki kecil di depannya tidak membutuhkan perlindungannya sama sekali. Tapi menurutku terlalu banyak. Ruoming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Guanze berkata dengan serius, Saudari Ruo, saya tidak melebih-lebihkan. Jika Anda terjebak di sini karena segel, saya benar-benar dapat membantu Anda. Ruoming memandang Ye Guan, mengapa kamu ingin membantuku? Ye Guan tersenyum dan berkata, kami merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Ruoming tertawa, setelah tertawa sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu tidak berbohong, tapi aku tetap tidak membutuhkan bantuanmu. Ye Guan bingung, kenapa? Ruoming tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Saudari Ruo takut aku akan berpikir terlalu banyak. Apakah kamu karena kamu ingin memanfaatkanku, jadi kamu layak untuk saudaraku? Kilatan kejutan muncul di mata Ruoming, dan dia sedikit ketakutan. Ye Guan hendak berbicara ketika Ruoming berkata dengan serius, jangan bicara lagi. Ye Guan sedikit tidak berdaya, sebenarnya aku punya motif egois untuk menyelamatkan Saudari Ruo. Saudari Ruo sangat kuat, jika aku keluar, bukankah aku akan mendapat pendukung lain? Ruoming tersenyum dan berkata, kamu anak kecil. Kamu memandang Ruoming, menunggu jawabannya, Ruoming menggelengkan kepalanya lagi. Ye Guan tidak memaksa kali ini dan sedikit mengangguk, oke. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan buku catatan Senyi dan berkata, Saudari Ruo, apakah kamu yakin tidak ingin membacanya? Setelah Ruoming terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak perlu lagi. Dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Ye Guan mengangguk sedikit, menyimpan catatannya, lalu berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi nanti. Pada saat ini, alis Ruoming tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, matanya tertuju ke pantai, di mana seorang wanita berpakaian putih sedang duduk. Itu adalah wanita di peti mati. Ruoming sedikit terkejut, kenapa dia ada di sini? Apa-apaan ini? Bab 680, bunuh atau berdamai. Melihat ekspresi Ruoming, Ye Guan tiba-tiba penasaran, Saudari Ruo mengenalnya. Ruoming mengangguk. Ye Guan buru-buru bertanya, siapa dia? Ia pun cukup penasaran dengan identitas wanita di peti mati tersebut. Ruoming menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Sedikit terkejut, kamu tidak mengenalnya.
Ye Guan menggelengkan kepalanya, saat aku bertemu dengannya, dia tidak memiliki ingatan. Tidak ada ingatan. Ruo Ming mengerutkan kening. Ye Guan mengangguk. Ya, karena itu, dia membawa Ruo Ming ke wanita berpakaian putih. Melihat Ye Guan dan dua lainnya, wanita berpakaian putih itu sedikit bingung. Ruo Ming memandang wanita di depannya, apakah kamu tidak mengenali saya? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Dia menatap ke arah Ruo Ming. Ruo Ming berjalan ke arah wanita berpakaian putih dan tiba-tiba meletakkan tangan kanannya di bahu wanita berpakaian putih itu. Setelah sekian lama, dia melihat lebih dalam pada wanita berpakaian putih di depannya, tapi tidak berbicara. Ye Guan buru-buru bertanya, "Saudari Ruo, apakah dia dari keluarga dewa?" Ruo Ming menggelengkan kepalanya. Dia bukan dari keluarga Shen, seperti King Mo. Dia berasal dari tanah leluhur. Tempat nenek moyang. Ye Guan tiba-tiba bingung. Lalu dia dan Senyi. Ruo Ming berkata dengan suara yang dalam, aku pernah bertemu dengannya saat itu, dan dia benar-benar berbeda dari dia sekarang. Ye Guan sedikit penasaran, seperti apa dia saat itu. Wanita berbaju putih itu juga menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ruo Ming tersenyum dan berkata, "Bangga, sangat, sangat bangga." Arogan, Ye Guan berkedip, sangat, Ruo Ming mengangguk. Dia dan King Mo berasal dari ras yang sama. Mereka adalah sepupu. Kesombongan King Mo ada di dalam hatinya, sementara kesombongannya ada di permukaan. Ketika dia keluar, orang yang bisa dikenali oleh saudara perempuan mereka mungkin adalah Senyi. Bahkan jika mereka juga mencemooh keluarga dewa. Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa anak-anak dari keluarga terkemuka ini memiliki hati yang cukup sombong. Tentu saja, ada juga yang rendah hati dan rendah hati, tetapi mereka sangat jarang. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, apakah saya dianggap rendah hati?" Xiao Ta terdiam. Apakah Ye Guan dianggap rendah hati? Faktanya, sebagai generasi ketiga terkuat di dunia, Ye Guan tidak memiliki kebiasaan menjadi seorang playboy. Harus dikatakan bahwa saat ini, dia merasa pengaruh kebebasan keluarga yang masih sangat baik. Karena orang yang berasal dari alam bawah tidak pandai melayang. Ye Guan telah menanggung kesulitan dan menjadi pelayan. Jadi dia tidak akan memiliki mentalitas lebih unggul dari orang lain. Jika dia telah mengikuti Ye Xuan dan Qin Guan sejak kecil, maka kondisi pikiran Ye Guan harus sama dengan kondisinya, pikiran saat ini. Saat ini, Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, "Saudari Ruo, mengapa dia kehilangan ingatannya?" Ruo Ming memandang wanita berpakaian putih, dia menyegel ingatannya sendiri. Ye Guan menoleh untuk melihat wanita dengan rok putih. Wanita dengan rok putih itu tampak bingung, "Mengapa aku harus menyegel ingatanku?" Ruo Ming tersenyum dan berkata, "Kamu harus menanyakan ini pada dirimu sendiri." Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ruo Ming tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan, "Mengapa dia mengikutimu?" Ye Guan menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah Ruo Ming terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kamu harus mengirimnya kembali ke tanah leluhur." Ye Guan sedikit mengangguk, gadis ini tidak bisa terus mengikutinya. Salah, Ruo Ming menambahkan, "Jika dia memulihkan ingatannya dan mengetahui bahwa Anda pemilik menara ini." Ye Guan berkedip, benarkah? Ruo Ming tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu memikirkan semua orang. Menara kecilmu sangat menantang surga, dan nilai penelitiannya jauh lebih tinggi daripada catatan Senyi. Jika orang luar mengetahui fungsi menara kecilmu yang menantang surga, terutama itu adalah jenis kekuatan dahsyat yang pasti mereka dambakan. Di hadapan Dao sejati, semua kebajikan, keadilan, dan moralitas sia-sia." Ye Guan terdiam. Dia secara alami memahami bahwa sifat manusia adalah yang paling tidak mampu bertahan dalam ujian. Saat ini, wanita berpakaian putih tiba-tiba berkata, "Saya tidak seharusnya menjadi orang seperti itu."
Ruoming melirik wanita berpakaian putih dan berkata sambil tersenyum, sulit untuk mengatakannya. Wanita berpakaian putih memandang ke arah Ruoming, apakah kita pernah bermusuhan? Ruoming menggelengkan kepalanya, itu tidak benar, tapi kamu dan aku dulu tidak bahagia satu sama lain. Tentu saja, kita hanya bertemu beberapa kali saja. Aku tidak menargetkanmu, aku hanya mengingatkanmu tentang hubungan baruku, saudara yang dikenali. Wanita berpakaian putih itu mengangguk sedikit. Dia melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saudari Ruo, bagaimana kita bisa sampai ke tempat leluhur ini?" Ruoming berkata dengan suara yang dalam, "Sebaiknya jangan pergi sekarang." Ye Guan bingung, kenapa? Ruoming berkata, tempat itu sangat menjijikkan. Tuhan tidak meremehkannya ketika dia pergi ke sana. Jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu masih harus membawa serta para tetua keluargamu. Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Lupakan saja." Kali ini Hui Ruoming bingung, kenapa? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika kamu mengambil tetua keluarga, sesuatu akan terjadi. Arogan, dia tahu bahwa jika dia membawa Bibi dengan rok polos, mengingat karakternya, kamu akan menjadi sombong dan memberikannya kepada seluruh keluargamu. Ye Guan memandang wanita berpakaian putih dan bertanya, "Siapa namanya?" Ruoming berkata, King Dai. King Dai. Ye Guan mengangguk sedikit, Nona King Dai, saya belum bisa pergi ke tanah leluhur. Ketika saya cukup kuat, saya akan mengirim Anda ke tanah leluhur. Bagaimana menurut Anda? King Dai mengangguk, oke. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Ruoming, saudari Ruo, biarkan aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia membawa Ruoming dan meninggalkan menara kecil itu. Setelah meninggalkan menara kecil, Ye Guan mengucapkan selamat tinggal pada Ruoming. Tentu saja, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ruoming tidak menyelamatkan Ye Guan. Tepat ketika Ye Guan berbalik untuk pergi, Ruoming tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin menelepon keluargamu dan kamu tidak bisa mengatasinya sendiri, kamu bisa datang ke sini. Ye Guan melambaikan tangannya. Oke, setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit yang jauh. Ruoming tersenyum sedikit dan kemudian perlahan menghilang. Ketika Ye Guan keluar dari alam kematian hitam, Arya dan Xiao Bai segera muncul di hadapannya, begitu pula Seng Wei. Arya memandang Ye Guan dan berkata, oke, jelas sekali, dia telah menemukan bahwa ilmu pedang Ye Guan telah mencapai tingkat keilahian. Ye Guan tersenyum tipis, memeluk Xiao Bai dengan lembut, lalu menatap Shen Sui di sampingnya, siapa gadis ini? Seng Wei berkata dengan suara yang dalam, keluarga Shen, Seng Wei. Rumah Tuhan, Ye Guan mengangguk, apakah ada yang salah? Seng Wei memandang Ye Guan, ayo kita bicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Seng Wei berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, sejujurnya, saya di sini untuk mengambil buku catatan yang ditinggalkan oleh Senyi Sangshen. Ye Guan mengangguk, sudah kuduga. Seng Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jual. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalian datang ke sini untuk merampokku, kan? Seng Wei tenang dan mengangguk. Ye Guan memandang wanita di depannya dan berkata, saya tidak akan menjualnya. Seng Wei terdiam. Ye Guan menoleh untuk melihat Arya, ayo pergi. Arya mengangguk. Saat ini, Seng Wei tiba-tiba berkata, Tuan Ye, Anda tidak dapat menyimpan buku catatan itu. Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah Seng Sui. Seng Sui berkata dengan serius, saya tidak memiliki niat jahat, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa buku catatan itu sangat berharga. Siapapun yang telah memasuki ranah Shen Dao pasti menginginkannya. Karena ini tentang jalan raya, mereka akan melakukan apapun. Ye Guan tersenyum dan berkata, jadi, demi keselamatanku sendiri, aku harus memberikan ini kepada keluarga Shenwu, kan? Seng Wei terdiam. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Nona Seng Wei,
Saya tidak tahu apakah Anda dapat mewakili keluarga Sen Anda, tapi saya masih ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak berniat menjadi musuh keluarga Sen. Seng Wei menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mewakili keluarga Sen, tapi saya juga berharap keluarga Sen kita dan Tuan Ye tidak akan menjadi musuh di masa depan. Ye Guan tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat Ye Guan pergi dari kejauhan, ekspresi rumit muncul di mata Seng Wei. Jika dia bisa membuat keputusan, dia tentu tidak ingin keluarga Si terus mengincar pemuda di depannya. Keluar dari alam kematian hitam hidup-hidup. Dia tidak tahu bagaimana Ye Guan melakukannya, tapi dia yakin pemuda di depannya itu tidak sederhana. Dan intuisinya memberitahunya bahwa anak laki-laki misterius yang tiba-tiba muncul di hadapannya kemungkinan besar akan mengubah struktur kekuatan di era lama ini. Seng Wei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah tentang Sen Ling, dan dia tidak bisa puas. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga. Begitu keluarga mengetahuinya, keluarga pasti tidak akan menyerah. Menghadapi objek ilahi, semua orang di keluarga Tuhan menginginkannya. Setelah beberapa saat, Sen Ling menghela nafas sedikit, berbalik dan pergi. Rumah Tuhan, keluarga Sen terletak di keluarga Dewa Kuno, dan setelah bertahun-tahun mengelola, keluarga Sen telah mengendalikan ribuan alam semesta dan galaksi, dan kekuatannya sangat besar. Dan ketika Seng Wei kembali ke keluarga Sen, seluruh keluarga Sen tiba-tiba menjadi sangat marah dan marah. Dia berani membunuh seseorang dari keluarga Sen, dan orang yang dia bunuh adalah tetua keluarga Sen. Di aula pertemuan keluarga Sen, Sen Sue berdiri di tengah aula, ada cahaya dan bayangan di kedua sisi, ada hantu yang tergantung di cahaya dan bayangan ini. Semua hantu ini adalah orang-orang kuat dari keluarga Sen. Mayatnya tidak ada di sini, tapi berlatihlah dalam waktu dan ruang khusus. Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga dewa ini sangat marah. Membunuh orang-orang dari keluarga Sen secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga Sen. Merasakan kemarahan orang-orang di sekitarnya, Seng Wei tetap diam dan tidak berkata apa-apa, karena dia tahu saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di kursi kosong tepat di depan Seng Wei, dan dengan munculnya bayangan ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Orang yang datang tidak lain adalah Dewa Qi keluarga-keluarga dewa saat ini. Seng Wei memandang Sen Qi di depannya, membungkus sedikit, dan kemudian menunggu pihak lain membuat keputusan akhir. Apakah akan menyelidiki, berdamai, atau membunuh? Itu semua tergantung pria di depannya. Tentu saja dalam hatinya ia tetap berharap agar pihak keluarga dapat terus menyelidiki, terus menunggu dan melihat, lalu mengambil keputusan dengan tegas, karena ia tidak ingin menjadi musuh pemuda misterius tersebut. Kekuatan di balik pemuda misterius itu akan muncul. Begitu Anda keluar dari air, belum terlambat untuk mengambil keputusan pada saat itu. Sen Qi tiba-tiba berkata, bunuh. Membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kuat di aula segera menjadi bersemangat. Mata Seng Sue perlahan tertutup. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, karena kepala keluarga telah memutuskan untuk membunuh, saran saya adalah kepala keluarga harus maju sendiri untuk membunuh orang ini. Bersambung.